Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu akan membahas materi mengenai organisasi dan manajemen perusahaan industri, atau yang lebih dikenal dengan OMPI, mengenai Putri Bolu. Nah, izin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Amalia Rodia Ulfa, yang kedua yaitu Aulia Rahmah, yang ketiga Bergas Hoirul Azaman, yang keempat Ma'rifatur Rohanah, dan yang terakhir saya sendiri Siti Maryam. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Nah, Putri Bolu dan Donat merupakan bisnis skala kecil, menengah yang berfokus pada pembuatan makanan seperti kue dan donat, atau bisa dibilang juga UMKM. UMKM ini berdiri pada tahun 2012. Pemilik bisnis ini telah menjadi pelopor dalam produksi roti dan donat di Sukomulyo. Awalnya, ini dimulai dengan membuat roti tape goreng, kemudian stik goreng, dan donat kentang yang dijual sendiri ke warung-warung kecil dan di sekitarnya. Nah, seiring berjalannya waktu sama perkembangan perusahaan, nah sekarang bisnis ini udah mulai berkembang menjadi ke bidang bolu dan roti manis. Dan pemiliknya juga menciptakan variasi-variasi baru dan menemukan konsep baru dan resep yang mengembangkan beragam pilihan produknya. Nah, yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, di sini ada matriks IP dan EV. Nah, kalau matriks IP ini merupakan aspek internal industri, terpaut kekuatan serta kekurangan yang diduga bernilai. Informasi serta data internal industri bisa digali dan bermacam peranan industri, sebagai manajemen, keuangan, sumber energi manusia atau SDM-nya, pemasaran, sistem data, serta produksi. Pokoknya matrik IV ini berkaitan dengan faktor internal. Sedangkan matrik EV, nah ini tuh faktor eksternalnya atau dari luar. Perusahaan ini mengumpulkan informasi eksternal untuk menjabarkan isu-isu yang terkait dengan perekonomian, dengan masyarakat, budaya, kependudukan, lingkungan, pemerintah, hukum, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pengertian analisis SWOT. Pengertian ini menurut Rahmat pada tahun 2014 merupakan alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin dihadapi oleh organisasi. Analisis ini terdapat 4 ya. Nah, SWOT itu ada strength atau kekuatan, peluang, opportunities, yang secara bersamaan dapat minimalkan kelemahan dan juga ancaman. Nah, selanjutnya tujuan dari analisis SWOT ini menurut Fahmi pada tahun 2014 untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus sehingga penempatan analisis SWOT ini dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman. Boleh langsung di next aja. Nah, ini ada analisis SWOT aspek-aspeknya. Yang pertama ada kekuatan atau strength, merupakan sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Sedangkan yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Nah, ini tuh keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Aulia. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Siti Maryam. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu aspek-aspek dari analisis SWOT.
Yang ketiga atau opportunity yaitu peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat yaitu threat atau ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Next. Matriks analisis SWOT. Untuk membuat suatu rencana harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan atau strength yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan weakness yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui peluang atau opportunity yang terbuka bagi organisasi, serta dapat mengetahui pula ancaman yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada matriks analisis SWOT. Menurut Rangkuti 2004, penjelasan untuk masing-masing strategi pada matriks SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunity. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua, strategi ST, Strength Threat. Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Yang ketiga ada strategi WO, Weakness Opportunity. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dan yang keempat ada strategi WT, Weakness Trade. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan, serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman. Dan yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Nah, berikut ini ada perumusan strategi SWOT dari UMKM Putri Bolu. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Ada pelayanan yang baik terhadap konsumen, varian rasa produk yang beragam, mutu produk terjaga, memiliki harga yang terjangkau, dan adanya pengarahan sebelum pekerjaan dimulai. Yang kedua ada kelemahan dari UMKM Putri Bolu, yaitu kurang maksimalnya aktivitas promosi, penjualan yang belum bisa delivery, lokasi yang kurang strategis, wilayah distribusi terbatas, varian jenis produk masih sedikit. Yang ketiga ada peluang berkembangnya teknologi industri, yang kedua menjalani kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan dan perusahaan, yang ketiga ada berkembangnya dunia digital, dan yang keempat pasar-pasaran yang semakin berkembang, yang terakhir bantuan pemerintah daerah terhadap UKM. Dan yang keempat atau yang dia ada ancaman, munculnya pesaing baru, banyaknya produk yang sejenis, kenaikan harga bahan baku, keinginan masyarakat untuk selalu mencoba produk yang lain, serta produk pesaing yang lebih murah. Dan berikut ini adalah tabel dari internal faktor evaluation atau EV. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit informasi yang harus dilakukan dalam menentukan rating setiap strategi, yaitu melakukan pengisian kuesioner tentang rating untuk menentukan EV. Nah, untuk melakukan skala penilaian rating strategi itu sendiri, yang pertama nilai angka 1 itu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga setuju, dan yang keempat sangat setuju. Serta dalam menentukan pembuatan setiap strategi, yaitu melakukan pengisian kuesioner tentang tingkat kepentingan untuk menentukan itu. Skala penilaian tingkat kepentingan strategi itu sendiri ada nilai angka 1, yaitu tidak penting, yang kedua sedikit penting, yang ketiga penting, yang keempat cukup penting, dan yang kelima sangatlah penting. Dan berikut ini merupakan contoh tabel dari IVE. Ada kekuatan yang pertama pelayanan yang baik terhadap konsumen dengan rating 4, kepentingan 3. Yang kedua varian rasa produk yang beragam dan rating 3, kepentingan 3. Dan yang ketiga mutu produk terjaga dengan rating 4, kepentingan 2. Dan yang keempat memiliki harga yang terjangkau dengan rating 3, kepentingan 4. Yang kelima adanya pengarahan sebelum pekerjaan dimulai dengan rating 3 dan kepentingan 2. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama kurang maksimalnya aktivitas promosi dengan rating 4, kepentingan 4. Yang kedua penjualan yang belum bisa delivery dengan rating 4, kepentingan 3. Yang ketiga lokasi yang kurang strategis dengan rating 3, kepentingan 2.
Selanjutnya wilayah distribusi terbatas dengan rating 2, kepentingan 3, dan yang terakhir ada varian jenis produk masih sedikit dengan rating 4, kepentingan 4. Dan total keseluruhan kepentingannya yaitu 30. Next. Dan berikut ini adalah internal factory evaluation effect. Di sini terdapat kolom dari kekuatan itu sendiri dari Putri Bolu. Yang pertama, pelayanan yang baik terhadap konsumen dengan kepentingan 3, bobot 0,10 dan rating 4 dan skor 0,40. Yang kedua, varian rasa produk yang beragam dan kepentingan 3, bobot 0,10, rating 3 dengan skor 0,30. Yang ketiga, mutu produk terjaga dan kepentingan 2, bobot 0,07, rating 4, skor 0,24. 27. Yang keempat, memiliki harga yang terjangkau dengan kepentingan 4, bobot 0,13, rating 3, skor 0,40. Yang kelima, adanya pengarahan sebelum pekerjaan dimulai dengan kepentingan 2, bobot 0,07, rating 3, dan skor 0,20. Dengan subtotal dari kekuatan itu sendiri ada kepentingan 14, bobot 0,47, dan skor 1,57. Yang selanjutnya ada kelemahan, kurangnya maksimal aktivitas promosi dan kepentingan 4, bobot 0,13, rating 4, dan skor 0,53. Yang kedua, penjualan yang belum bisa delivery dan kepentingan 3, bobot 0,10, rating 4, skor 0,40. Yang ketiga, lokasi yang kurang strategis dengan kepentingan 2, bobot 0,07, rating 3, dan skor 0,20. Selanjutnya, wilayah distribusi terbatas dengan kepentingan 3, bobot 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Yang terakhir, varian jenis produk masih sedikit dengan kepentingan 4, bobot 0,13 dengan rating 4, skor 0,53. Dengan subtotal kepentingan 16, bobot 0,53, dan skor 1,87. Dengan total keseluruhan kekuatan dan kelemahan, kepentingan ada 30, bobot 1, dan skor 3,43. Nah, untuk IV ini sendiri, yaitu dengan merupakan matrik yang didapatkan dari perumusan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan UKM Putri Bolu dan Donat. Dan menghitung bobotnya itu sendiri ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan dibagi dengan total tingkat kepentingan. Contohnya yaitu sama dengan 3 dibagi dengan 30. Yang akan ketemu dengan bobot 0,10. Lalu untuk menghitung skor itu sendiri, yaitu nilai rating dikali dengan bobot, yaitu 4 dikali dengan 0,10. Untuk IV sendiri sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh Amalia. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang external factor evaluation. Di sini external factor evaluation itu strategi untuk yang melakukan pengisian kuesioner tentang untuk menentukan EFE ini dengan skala penilaian rating strategi, yaitu angka 4 sangat tidak setuju, angka 3 tidak setuju, angka 2 setuju, dan angka 1 sangat setuju. Serta skala penilaian tingkat kepentingan strategi dengan nilai angka 1 itu tidak penting, 2 sedikit penting, 3 penting, 4 cukup penting, 5 sangat penting. Dari hasil kuesioner pada UKM Putri Bolu dan Donat ini, tercipta data dengan peluang yang pertama, berkembangnya teknologi industri dengan rating 2, kepentingan 4. Yang nomor 2, menjalani kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan dan perusahaan dengan rating 3, kepentingan 3. Nomor 3, berkembangnya dunia digital dengan rating 1, kepentingan 4. Nomor 4, pasar sasaran yang semakin berkembang dengan rating 2, kepentingan 3. Dan nomor 5, bantuan pemerintahan daerah terhadap UKM dengan rating 3, kepentingan 2. Lalu untuk ancaman atau threat, yang pertama munculnya pesaing baru dengan rating 3, kepentingan 3. Yang kedua, banyaknya produk yang sejenis dengan rating 2, kepentingan 3. Lalu yang ketiga, kenaikan harga bahan baku dengan rating 3, kepentingan 2. Yang keempat, keinginan masyarakat untuk selalu mencoba produk lain
dengan rating 1, kepentingan 3, dan yang terakhir produk pesaing yang lebih murah dengan rating 2, kepentingan 4. Total dari semua itu adalah 31. Untuk rekapitulasi hasil sendiri, peluang nomor 1 berkembangnya teknologi industri memiliki kepentingan 4, bobot 0,13, rating 2 dengan skor 0,26. Lalu nomor 2 menjalani kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan dan perusahaan dengan kepentingan 3, bobot 0,10, rating 3, skor 0,29. Lalu berkembangnya dunia digital dengan kepentingan 4, bobot 0,13, rating 1, dan skor 0,13. Yang keempat, pasar sasaran yang semakin berkembang dengan kepentingan 3, bobot 0,13, rating 2, dan skor 0,19. Lalu yang kelima, bantuan pemerintahan daerah terhadap UKM dengan kepentingan 2, bobot 0,06, rating 3, dan skor 0,19. Subtotal dari kepentingan adalah 16, bobot 0,52, dan skor 1,06. Untuk ancaman, yang pertama munculnya pesaing baru dengan kepentingan 3, bobot 0,10, rating 3, dengan skor 0,29. Yang kedua, banyaknya produk yang sejenis dengan kepentingan 3, bobot 0,10, rating 2, dengan skor 0,19. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku dengan kepentingan 2, bobot 0,06, rating 3, dengan skor 0,19. Yang keempat, keinginan masyarakat untuk selalu mencoba produk yang lain. Kepentingan 3, bobot 0,10, rating 1, dengan skor 0,10. Dan yang terakhir, produk pesaing yang lebih murah dengan kepentingan 4, bobot 0,13, rating 2, dan skor 0,26 dengan subtotal 15, bobot 0,48, dan skor 1,03 dengan total untuk semuanya 30, dengan kepentingan 31, bobot 1, dengan skor 2,10. Untuk matriks analisis SWOT sendiri memiliki 4 jenis strategi, yaitu SO, ST, WO, serta WT. Untuk yang SO sendiri adalah gabungan dari strength atau kekuatan dengan opportunity atau peluang, yang dimana menghasilkan solusi meningkatkan mutu produk untuk memberikan jaminan terhadap konsumen dan menjalin kerjasama dengan pihak instansi atau perusahaan guna melakukan promosi untuk meningkatkan minat beli pelanggan. Untuk WO, gabungan antara weakness, kelemahan, dan peluang, yang memiliki 2 solusi, yaitu melakukan kegiatan promosi dengan memanfaatkan teknologi digital, serta melakukan diferensiasi produk. Dan yang kedua, memperluas jangkauan pangsa pasar guna melebarkan wilayah distribusi. Untuk selanjutnya, ST, yaitu dengan gabungan kekuatan dan ancaman, memiliki 2 solusi, yaitu menciptakan produk dengan varian rasa yang baru, dan kedua, menetapkan strategi penetapan harga pasar guna menghadapi pesaing. Dan yang terakhir ada ancaman dan kelemahan yang memberikan 2 solusi, yaitu memberikan layanan delivery order untuk para konsumen dan menciptakan merek produk agar produk tidak bisa ditiru oleh pesaing. Selanjutnya dilanjutkan dengan Hana.
Baik, untuk selanjutnya yaitu diagram Kartesius. Jadi untuk diagram Kartesius sendiri itu merupakan suatu sistem koordinat yang digunakan untuk melakukan titik pada penggambaran objek berdasarkan pemasukan nilai pada sumbu X dan nilai pada sumbu Y, di mana titik pertemuan ini itu dinilai dari sumbu X dan sumbu Y itu nanti terbentuk. Jadi untuk menentukan titik koordinat diagram Kartesius ini itu didapatkan dari hasil IVA dan juga EVA tadi, di mana untuk hasil dari IVA tadi itu 3,43. Ini tuh didapat dari faktor kekuatan itu sebesar 1,57 dan juga faktor kelemahan itu sebesar 1,87. Kemudian untuk faktor dari EVA-nya sendiri itu sebesar 2,10. Ini didapatkan dari nilai dari faktor peluang itu sebesar 1,6 dan juga nilai dari faktor ancaman itu sebesar 1,03. Selanjutnya itu menentukan titik koordinat itu dengan cara menghitung selisih dari masing-masing faktor. Untuk tadi berarti untuk faktor kekuatan dan peluang dengan nilai positif, setelah itu untuk faktor kelemahan dan ancaman itu dengan nilai negatif, sehingga mendapatkan hasil minus 0,15 dan 0,015. Sehingga pada gambar analisis ini letak koordinatnya itu berada di kuadran 2 atau stabilitas. Hal ini itu merupakan sebuah posisi yang cukup menguntungkan bagi sebuah UMKM, sehingga UMKM ini itu bisa memanfaatkan peluang yang ada, serta meningkatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Potensi tersebut bisa memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, serta bisa memperbesar bisnis dan memaksimalkan keuntungan. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan. Jadi dari analisis SWOT yang tadi itu memberikan 8 alternatif strategi yang bisa dipilih oleh UMKM Putri Bolu dan Donat, yaitu yang pertama itu bisa meningkatkan mutu produk untuk meningkatkan jaminan terhadap konsumen. Untuk yang kedua itu bisa menjalin kerjasama dengan pihak instansi atau perusahaan guna melakukan promosi untuk meningkatkan minat dari daya beli pelanggan. Kemudian yang ketiga itu dapat melakukan kegiatan promosi dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti teknologi digital serta melakukan diferensiasi produk. Kemudian yang keempat itu dapat memperluas jangkauan pasar guna melebarkan wilayah distribusi. Kemudian yang kelima itu menciptakan produk dengan varian rasa yang lebih bervariasi. Kemudian yang terakhir itu menetapkan strategi penetapan harga pasar guna menghadapi persaingan. Kemudian untuk saran, diharapkan pemilik toko serta seluruh karyawan itu memiliki komitmen dan keinginan bersama untuk memperluas kegiatan promosi yang telah ada, dikarenakan promosi tersebut bisa menaikkan pemasaran dengan menjalin kerjasama dengan organisasi lain guna meningkatkan minat dan daya beli pelanggan. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah menjelaskan presentasinya. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.